we'd even know that time had stopped. Halo, bobohan angka 7 menonton film, terutama Dang Sanak Sabanua. Berjumpa lagi dengan saya, Bang Junet, manusia kurang kerjaan yang hobinya nonton film. Kali ini saya akan kembali lagi memberikan asupan kepada kalian para imajiner, agar imajinasi liar kalian makin berkembang. Seorang pemuda yang bisa menghentikan waktu sesuka hatinya, hanya dengan pikiran. Penasaran bukan? Mari kita lanjut. Film ini berjudul Cashback, yang disutradarai oleh Sean Ellis. Dirilis pada tahun 2006, mengisahkan seorang pemuda bernama Ben Wells. Dia bertengkar dengan kekasihnya bernama Suzy, karena Ben memutuskan hubungan mereka dengan alasan Ben merasa tidak mampu membahagiakan Suzy. 1 minggu berlalu setelah putus dari Ben, Suzy sudah memiliki kekasih baru bernama Steve Jankin. Melihat itu, Ben merasa menyesal dan patah hati melihat Suzy bersama orang lain. Dalam keadaan patah arang, temannya dari kecil bernama Sean selalu setia menghibur Ben. Sean menganjurkan Ben untuk segera mencari pasangan baru untuk melupakan Suzy. Malam harinya, Ben mencoba menghubungi Suzy untuk meminta maaf dan meminta Suzy kembali padanya. Namun Suzy menolak dengan alasan dirinya sudah bersama Steve. Ben lalu bertanya kepada Suzy apakah sudah tidur dengan Steve. Suzy mengiyakannya. Mengetahui itu, Ben bertambah kecewa. Dia merasa tercabik-cabik ketika membayangkan Suzy tidur dengan Steve. Malam itu Ben tak bisa tidur. Dia lalu mengambil foto kenangan bersama Suzy dan mencoba untuk membakarnya. Namun Ben tak sampai hati melakukannya. Dari malam itu, Ben tak pernah bisa tidur. Selama 24 jam full, dia selalu terjaga. Hari-hari Ben selalu dihantui bayangan Suzy, hingga membuatnya mulai frustasi. 1 minggu kemudian, terlihat Ben sedang berbelanja di sebuah supermarket. Tanpa sengaja, dia melihat poster lowongan kerja untuk shift malam di sana. Ben ingin menyibukkan dirinya. Dia lalu melamar pekerjaan di supermarket itu. Tanpa diduga, sang manajer sangat menyukai Ben dan langsung menerimanya bekerja di sana. Ketika Ben sudah bekerja di supermarket itu, dia mempunyai 4 rekan kerja. Sharon Painty sebagai kasir, Barry Brickman, Matt Stephen, dan Brian. Tepat pada hari itu, sudah 2 minggu Ben tanpa tidur. Entah apa yang terjadi padanya. Ketika Ben sedang melamun, dia merasa pergerakan waktu di sekitarnya mulai melambat dan terus melambat. Sampai pada akhirnya, waktu benar-benar berhenti. Semua orang berhenti dan hanya Ben yang bisa bergerak. Ben yang seorang seniman, dia sangat mengagumi tubuh wanita. Jadi dia memanfaatkan waktu yang berhenti itu untuk melukis tubuh wanita di sekitarnya. Setelah Ben selesai dengan keinginannya, dia membunyikan jari-jarinya. Waktu kembali berjalan. Esok harinya, Ben kembali masuk kerja seperti biasanya. Melihat Ben yang dijahili, Sharon hanya tersenyum ke arahnya. Saat berada di loker ganti, Ben mencoba mengajak Sharon mengobrol. Ben bertanya pada Sharon, kenapa buru-buru pulang? Sharon mengatakan kalau dia bertukar shift minggu lalu, jadi dia hanya masuk siang kali ini. Saat Sharon pergi, Ben mencoba kembali untuk menghentikan waktu. Namun tidak berhasil, dia hanya bisa memperlambat saja, sambil memperhatikan kepergian Sharon. Setelah kepergian Sharon, Ben melanjutkan pekerjaannya. Kali ini Barry dan Matt kembali menjahili Ben. Matt berkata kalau nanti malam dia akan pergi nonton dengan Sharon dan akan mengajaknya bercocok tanam. Mengetahui itu, Ben tampak sangat kecewa karena sekali lagi wanita yang disukainya akan jadi milik orang. Esok harinya di ruang ganti tempat kerjanya, saat Matt datang, Barry menanyakan tentang kencannya dengan Sharon. Matt mengatakan kalau Sharon sangat menyukainya dan mereka bercocok tanam dengan lancar. Ben yang mendengar itu jadi tambah kecewa. Kemudian si manajer datang dan mengatakan kalau akan ada pertandingan futsal persahabatan dengan cabang lainnya. Di malam yang telah ditentukan, pertandingan dimulai.
Saat Matt sedang menendang bola ke wajah si manajer, Ben kembali menghentikan waktu. Terlihat tim Ben kalah telak dengan poin 26-0. Dia berjalan keluar untuk mengambil air minum. Dengan kemampuannya ini, dia merasa aman dan tak tersentuh. Tiba-tiba, dia mendengar bunyi sesuatu. Seharusnya tidak akan ada bunyi apapun karena waktu sudah berhenti. Ternyata bukan hanya dia yang bisa menghentikan waktu. Masih ada yang lainnya seperti dia. Ben kembali ke lapangan futsal dan membunyikan jarinya. Karena tendangan Matt, hidung si manajer patah. Matt bergegas mengantar si manajer ke rumah sakit dan meminta Ben untuk mengantar Sharon pulang. Di perjalanan pulang, Ben mengajak Sharon mampir di sebuah kafe. Di sana Ben memberanikan diri untuk bertanya kepada Sharon tentang malamnya bersama Matt. Mendengar pertanyaan Ben, Sharon langsung membantahnya. Dia mengatakan kalau mereka hanya pergi sebagai teman, tidak lebih. Ben menjadi bersemangat kembali setelah mengetahui kalau Sharon sekarang sedang jomblo. Mereka lalu saling menceritakan masa lalu dan keinginan masa depan. Sampai pada saat Ben mengatakan kalau dia ingin menjadi pelukis terkenal dan lukisannya akan dipajang di banyak galeri. Sharon yang sangat menyukai lukisan merasa kagum pada Ben. Dia selalu berharap bisa memiliki pasangan hidup seorang pelukis, karena dia menganggap seorang pelukis memiliki keindahannya tersendiri dan sangat romantis. Setelah obrolan panjang, lanjut Ben mengantar Sharon pulang. Night, Ben. Esok harinya, si manajer memanggil semua karyawannya, termasuk Ben. Dia mengundang semuanya untuk menghadiri acara ulang tahunnya. Setelah itu, Sharon mengajak Ben untuk berpasangan dengannya saat pergi ke ulang tahun manajer. Ben mengiyakannya. Waktu berlalu seperti biasa. Tak terasa sudah 4 minggu Ben tanpa tidur. Hari itu dia kembali menghentikan waktu dan mulai melukis Sharon. Dia terus mengulanginya hingga ratusan kali. Dan yang dia lukis saat itu hanya Sharon. Saat Sharon ingin pulang kerja, Sharon meminta Ben menjemputnya besok malam untuk pergi bersama ke acara ulang tahun si manajer. Sebelum pergi, Sharon mencium Ben. Saat itu juga Ben merasakan perubahan pada dirinya. Dia merasa kutukan tidurnya telah menghilang. Benar saja, malam itu Ben kembali bisa tidur dengan nyenyak. Di tengah tidurnya yang nyenyak, Ben dikagetkan oleh telepon berdering. Yang ternyata itu adalah Matt dan Barry yang mengerjai Ben. Mereka mengaku sebagai Alec Prout, pemilik galeri yang tertarik dengan karya lukisan Ben, meminta Ben untuk datang ke galerinya Senin depan. Malam itu tibalah malam ulang tahun si manajer. Ben menjemput Sharon. Sebelum pergi ke pesta, Ben menceritakan bahwa ada salah satu galeri yang tertarik dengan karya lukisannya. Sharon ikut senang untuk Ben. Tanpa diduga, di tengah pesta, Suzy, mantan Ben, juga hadir di sana. Ternyata kekasih Suzy, Steve Jenkins, adalah saudara si manajer. Pesta kembali berlanjut dengan kegilaan si manajer. Saat itu, Ben yang kebelet mengantri di toilet, namun dia malah bertemu Suzy di sana. Anehnya, Suzy langsung menghampiri Ben dan berkata kalau dia menyesal, dia ingin kembali bersama Ben. Ben terlihat bingung karena dia sudah bersama Sharon. Di sisi lain, dia masih mempunyai perasaan untuk Suzy. Di tengah diamnya Ben, Suzy langsung menciumnya. Tanpa diduga, aksi Suzy itu dilihat oleh Sharon. Sharon yang kecewa langsung pergi meninggalkan pesta. Ben yang menyadari itu, dia berkata, waktu berhenti seketika. Dia meninggalkan Suzy dan menghampiri Sharon. Menurut kalian, sebutan apa yang cocok untuk Suzy ini? Di tengah waktu yang berhenti, Ben berpikir keras bagaimana cara untuk meyakinkan Sharon. Kemudian Ben teringat dengan karya lukisannya yang akan dipajang di galeri milik Alec Prout. Dia memutuskan akan memajang lukisan Sharon di galeri itu dan mengundang Sharon untuk melihatnya. Setelah solusi ditemukan, Ben kembali membiarkan waktu berjalan. Setelah pesta usai, Ben mendatangi rumah Sharon untuk menjelaskan tentang Suzy. Namun Sharon yang sedang emosi memarahi Ben. Karena tidak berhasil, Ben pergi dengan perasaan kacau balau. Perpisahannya dengan Sharon membuat kutukan tidur Ben kembali. Sekali lagi, dia menjalani hari-hari tanpa tidur. Tibalah saatnya janji bertemu dengan pemilik galeri, Alec Prout. Setelah bertemu dengan Alec Prout, Alec mengatakan kalau dia tidak pernah menelpon Ben, juga tidak pernah membuat janji dengan Ben.
Ben tersadar bahwa ada seseorang yang sedang mengerjainya. Melihat Ben yang kecewa, Alec meminta Ben menunjukkan karya lukisannya. Dan ternyata, Alec tertarik dengan lukisan Ben. Dia lalu meminta Ben membuat janji yang sebenarnya untuk membahas tentang rencana menampilkan karya Ben di galerinya. Ben sangat senang. Dia lalu mengundang Sharon untuk datang melalui sebuah surat undangan milik galeri. Di hari yang sudah ditentukan, terlihat sangat ramai orang-orang sedang menikmati hasil karya Ben. Ben hanya berdiri di tengah ruangan, dia sedang menunggu kedatangan Sharon. Sharon memasuki galeri. Sharon kaget karena melihat ratusan lukisan dirinya terpampang di dinding galeri. Dia tak bisa berkata-kata. Dengan senyum bahagianya, Sharon berjalan mendekati Ben. Saya jelaskan sedikit, sejak kejadian di pesta, Sharon tidak pernah lagi bertemu Ben karena dia sudah bekerja di agen perjalanan. Ben lalu berusaha menjelaskan tentang hubungannya dengan Suji. Namun Sharon menghentikannya. Dia berkata, apa yang ada di galeri ini sudah menjelaskan semuanya. Sharon melihat keluar. Di sana sedang hujan salju. Lalu Ben berkata kepada Sharon, apakah kamu percaya padaku? Kemudian Ben mencium Sharon dan seketika waktu berhenti. Ben lalu mengajak Sharon keluar untuk menikmati hujan salju di tengah waktu yang berhenti. Mereka pun hidup bahagia selamanya. Jadi kawan, mengenang masa lalu itu boleh. Tapi mengenang masa lalu sampai melupakan masa depan itu dungu. Hidup kita akan terus maju ke depan, tidak akan pernah mundur ke belakang. Jadi yang perlu kita lakukan adalah menata masa depan. Jadi pesan saya, kalau sudah pisah ya pisah saja. Itu sudah takdir dari Tuhan. Tak perlu meratapinya. Tuhan tahu apa yang terbaik untukmu. Jangan kau menentangnya. Itu hanya akan mempersulit hidupmu sendiri. Oke, semoga kalian terhibur dengan editan video saya yang seadanya ini. Saya Bang Junet undur diri dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Subscribe apa channelnya? Ada kena. Baru bigi barang masuk dah. Like and share and subscribe.